Halo teman-teman, kenalin aku Drafi Cinggu yang siap nemenin kalian mantengin cerita dari film-film yang pastinya seru. Hari ini kita bakalan bahas salah satu film Korea yang berjudul Forgotten. Langsung aja kita cek filmnya bareng-bareng. Film ini diawali dengan scene dialog singkat tanpa visualisasi di mana satu orang terdengar menginterogasi seseorang lainnya dan dialog pun berakhir dengan kalimat "bunuh dia". Seketika scene pun berpindah ke seorang anak laki-laki yang bernama Jin Sok yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat sedang di dalam mobil bersama keluarganya. Ibu Jin Sok yang duduk di samping Jin Sok khawatir melihat Jin Sok yang tampak pucat dan berkeringat saat terbangun. Ayahnya seketika menebak Jin Sok bermimpi buruk. Kakaknya pun bahkan menegur Jin Sok yang malam sebelumnya tidur terlalu malam, sehingga hal itu membuatnya bermimpi buruk padahal mereka sedang akan dalam perjalanan jauh untuk pindah rumah pada hari itu. Selanjutnya Jin Sok dan keluarganya akhirnya sampai di rumah baru mereka. Jin Sok berdiri dan menatap rumah tersebut. Meskipun baru pertama kali melihat rumah tersebut, namun Jin Sok merasa tidak asing, seperti pernah berada di sana sebelumnya. Kemudian kakak Jin Sok yang baru keluar dari mobil berdiri di samping Jin Sok dan bertanya pendapat Jin Sok mengenai rumah baru mereka. Mereka tampak bahagia. Jin Sok menatap kakaknya dan menceritakan kekagumannya pada kakaknya tersebut. Sejak kecil kakak Jin Sok sangat berprestasi dan memiliki banyak talenta sehingga dikagumi oleh banyak kaum hawa. Selain itu, dia juga tidak merokok, tidak minum-minum, dan tidak pernah berkata kasar. Sosok kakak Jin Sok ini sangat sempurna di mata Jin Sok. Pokoknya, Jin Sok sangat bangga sama kakaknya. Sayang seribu sayang, karena kecelakaan, inget ya, kaki kiri dari kakaknya Jin Sok ini mengalami pincang. Jin Sok juga menceritakan bahwa ternyata dirinya menderita penyakit kronis bernama neurasthenia yang merupakan gangguan saraf yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental berkepanjangan. Hal itu juga yang membuat Jin Sok sudah 2 kali gagal untuk masuk universitas. Karena film ini mengandung plot twist, jadi scene-scene awal ini sangat penting. Kalian harus ingat-ingat scene-scene ini ya. Lanjut, berikutnya acara pindah-pindah dimulai. Barang-barang mulai diangkat masuk ke rumah. Jin Suk dan keluarganya sibuk merapikan dan menata rumah dibantu semacam jasa pindah rumah gitu. Dan di sini kakak Jin Suk meletakkan kalender bulan Mei 1997 yang menunjukkan waktu saat itu yaitu tahun 97. Kemudian Jin Suk yang sedang angkat-angkat barang ke kamar barunya sempat berhenti dan menatap sebuah kamar yang berada tepat di seberang kamarnya. Kemudian Jin Suk bertanya kepada kakaknya. Ternyata kamar tersebut berisi barang-barang pemilik rumah sebelumnya yang belum dipindahkan, sehingga Jin Suk dan kakaknya terpaksa sharing kamar berdua untuk sementara waktu. Saat sedang bersih-bersih, tiba-tiba kakak Jin Suk dipanggil oleh ibunya ke bawah. Jin Suk melanjutkan bersih-bersih sendiri. Tiba-tiba om-om dari jasa pindah-pindah menjatuhkan kotak barang yang dibawanya. Jin Suk seketika langsung membantunya, kemudian memulai perbincangan kecil dengan om-om tersebut. Om-om tersebut bertanya kepada Jin Sok, apakah yang barusan itu kakak kamu? Terus Jin Sok bilang, iya. Terus dia tanya lagi, seperti tidak yakin seperti itu. Beneran kakak kamu? Terus dia tanya, berapa umur kakak kamu? Jin Sok agak bingung di sini. Terus dia bertanya lagi, loh emang kenapa om? Nah, belum sempet nih dijawab sama om-omnya, tiba-tiba kakaknya Jin Sok datang dan bilang kalau omnya dicari sama temannya tuh di belakang. Setelah selesai bersih-bersih, malam harinya Jin Sok dan keluarganya makan malam dan berbincang hangat mengenai kamar yang dipakai untuk naruh barang-barang itu. Jin Sok penasaran dengan barang apa yang ditaruh di situ. Kemudian ayahnya Jin Sok bilang untuk tidak masuk dan membuka kamarnya karena sudah diwanti-wanti oleh penghuni sebelumnya. Nah, setelah adegan ini, aku curiga sama kamarnya. Apakah mungkin ada sesuatu yang mencurigakan ataupun mengerikan di dalamnya? Oke, kita lanjut dulu. Setelah ngobrol tentang kamar, tiba-tiba Jin Sok mendengar suara dentuman dari atas. Namun, yang lain tidak ada yang mendengar apapun. Jin Sok merasa sumber suaranya dari kamar yang dikosongkan tersebut, karena kamarnya tepat berada di atas ruang makan mereka. Kemudian ibu Jin Sok bilang, enggak ah, mungkin suara guntur. Jin Sok bersikeras bukan, terus tiba-tiba guntur. Akhirnya Jin Sok menyerah dan berpikiran mungkin benar suara guntur. Meskipun begitu, Jin Sok masih penasaran dengan sumber suara itu.
Selesai makan malam, Jinsok tidur bersama kakaknya. Sebelum tidur, Jinsok dengerin musik pakai Walkman ala-ala tahun 97 gitu. Dengan lagu yang hits di tahun itu juga. Lagi asik dengerin lagu, tiba-tiba Jinsok denger suara itu lagi. Jinsok penasaran terus keluar dari kamarnya, memberanikan diri untuk buka kamar itu, tapi tiba-tiba kakak Jinsok bangun dan mengagetkan Jinsok. Terus mereka sama-sama dengerin suara lewat pintu itu. Namun kakak Jinsok tidak mendengar apapun. Kakak Jinsok terus bilang, "Ah, kamu ngarang aja nih, gara-gara malas belajar ya." Terus akhirnya kakak Jinsok pun berinisiatif mengajak Jinsok untuk keluar mencari udara segar, biar nggak dengar suara-suara aneh lagi. Jinsok dan kakaknya terus pergi keluar cari udara segar. Padahal lagi hujan-hujan tuh, jadi mereka keluar pakai payung. Sambil ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba lagi asik-asik ngobrol, kakak Jinsok ditelepon oleh ayahnya. Ditanyain di mana, mau minta tolong sesuatu gitu. Terus kakaknya izin pulang sebentar, terus balik lagi. Jinsok pada awalnya mau pulang bareng aja, tapi kakaknya janji bentar aja. Jadi akhirnya Jinsok tetap disuruh nunggu di situ biar bisa lihat pemandangan di situ dulu. Nah, pas kakak Jinsok balik, tiba-tiba kakak Jinsok dihadang oleh seseorang dan terlibat perkelahian. Jinsok yang lagi jalan-jalan sambil dengerin musik, awalnya gak denger tuh, ribut-ribut di bawah. Terus pas dia lihat kakaknya dipukul jatuh ke tanah, Jinsok langsung teriak memanggil-manggil kakaknya dan berlari mengejar, tapi yang gak berhasil. Jinsok pun langsung hafalin plat dan jenis mobil penculiknya dan lari ke rumah. Selanjutnya dia langsung bilang ke orang tuanya dan tiba-tiba pingsan. Jinsok yang pingsan langsung mendapatkan perawatan. Di sini Jinsok kembali bermimpi buruk tentang sesuatu yang tidak terlalu jelas seperti di awal film. Dan tiba-tiba terbangun. Pas bangun udah ada ayah ibunya yang tampak khawatir dengan Jinsok. Jinsok pun langsung ingat dengan kakaknya dan menanyakan keadaan kakaknya kepada orang tuanya. Kemudian orang tua Jinsok bilang udah lapor polisi dan bentar lagi polisi bakal ke rumah mereka untuk menanyakan ke Jinsok secara langsung tentang kejadiannya. Kemudian polisi pun datang dan menginterogasi Jinsok dan menanyakan beberapa hal. Jinsok menyampaikan semua termasuk plat mobil dan jenis mobil penculik yang sudah dihafalnya. Namun polisi bilang kalau Jinsok sudah salah lihat karena tidak ada nomor plat seperti itu. Jinsok lalu marah karena merasa yakin dengan ingatannya. Ayah Jinsok lalu meminta interogasi dihentikan karena khawatir dengan keadaan Jinsok. Singkat cerita, setelah kejadian itu, polisi mulai melakukan investigasi. Namun berhari-hari selalu mendapatkan hasil yang nihil hingga akhirnya polisi mulai kehilangan arah dan kehilangan semangat dalam menangani kasus tersebut. Setelah kejadian itu, Jinsok terus minum obat untuk mengatasi penyakitnya dan terus dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Lalu tiba-tiba di suatu pagi, tepat hari ke-15 kakaknya menghilang, kakak Jinsok kembali. Namun, kakak Jinsok sama sekali tidak mengingat apapun selama 15 hari dirinya menghilang. Dokter mengatakan bahwa mungkin kakak Jinsok mengalami amnesia. Setelah kakak Jinsok kembali, Jinsok dan kakaknya kembali tidur dalam satu kamar. Pada malam hari sebelum Jinsok dan kakaknya tidur, mereka mengobrol tentang kebahagiaan Jinsok karena kakaknya sudah berhasil kembali ke rumah itu. Setelah itu, Jinsok pun tidur. Di tengah malam, Jinsok terbangun dan melihat kakaknya tidak ada di tempat tidur dan mendengar suara pintu di depan rumah dibuka. Pada pagi harinya, Jinsok bangun duluan dan melihat kakaknya masih tidur. Jinsok lalu minum obat lalu disapa kakaknya yang sudah bangun dan diajakin makan bareng. Pas makan, Jinsok tanya ke kakaknya, "Tadi malam kemana lu bang?" Terus kakaknya nggak ngerasa keluar tadi malam dan meyakinkan Jinsok itu cuma mimpi. Kakak Jinsok selesai makan duluan. Kemudian kakaknya pamit duluan pergi untuk bekerja. Lalu tiba-tiba Jinsok menegur kakaknya karena berjalan pincang pada kaki kanan. Seperti yang kita ketahui ya, ingat di awal film kakak Jinsok pincang yang sebelah kiri. Mendengar itu, kakak Jinsok menanggapi Jinsok dengan meminta Jinsok berhenti menggodanya. Lalu kembali berjalan, namun kali ini pincangnya benar ya, sebelah kiri. Jinsok pun merasa mungkin dirinya tadi salah lihat dan melanjutkan makan. Malam harinya, kakak Jinsok tidur duluan, sedangkan Jinsok masih belajar. Di tengah malam, kakak Jinsok bangun dan menatap Jinsok yang tertidur di atas meja belajarnya. Tatapan kakak Jinsok tanpa aneh dengan menatap Jinsok penuh kebencian.
dan mengambil pensil serta menekan isi pensil di depan mata Jin-sok yang sedang tertidur seperti ingin mencolok matanya. Namun gagal karena isi pensilnya habis dan terjatuh. Lalu kakak Jin-sok meninggalkan Jin-sok yang tertidur. Tiba-tiba Jin-sok terbangun karena mendengar suara pintu depan yang terbuka. Jin-sok yang menyadari kakaknya tidak ada di atas kasur, lalu mengikuti kakaknya secara diam-diam. Kakak Jin-sok kemudian menaiki taksi diikuti Jin-sok. Singkat cerita, Jin-sok berhasil mengikuti kakaknya ke sebuah tempat. Tempat tersebut terlihat seperti labirin pertokoan. Jin-sok melihat kakaknya tidak seperti kakaknya biasanya. Dia tidak berjalan pincang, merokok, bahkan mengumpat. Pokoknya sangat berbeda dari kakak Jin-sok yang Jin-sok ketahui. Di tempat yang dituju kakak Jin-sok tersebut, kakak Jin-sok disambut oleh dua orang yang berpakaian seperti preman luxurious gitu, dan dipanggil ketua oleh salah satu di antaranya. Jin-sok melihat dan kaget menyadari bahwa kedua orang tersebut adalah polisi yang membantu penyelidikan saat kakak Jin-sok diculik. Jin-sok yang terheran-heran terus masuk ke dalam sebuah bangunan mengikuti kakaknya. Sayang, Jin-sok ketahuan. Jin-sok lalu berusaha lari dan kabur. Terjadi kejar-kejaran sengit, namun sayang seribu sayang, akhirnya Jin-sok tertangkap oleh kakaknya sendiri. Ya, yang mungkin orang ini bukan kakaknya ya. Lalu tiba-tiba hari sudah pagi. Jin-sok tiba-tiba terbangun di kamarnya, di meja belajarnya. Jin-sok lalu terkejut, kakaknya memanggilnya dan menegurnya. Setelah kejadian semalam, Jin-sok tentunya merasa takut pada kakaknya dan berlari ke kamar mandi. Kakak Jin-sok mengejar dan memanggilnya. Jin-sok yang ketakutan berteriak pada kakaknya dan menceritakan semua yang dilihatnya tadi malam. Kakak Jin-sok berusaha menenangkannya. Lalu mereka sempat terlibat perkelahian karena Jin-sok khawatir kakak palsunya itu akan menyerangnya. Lalu kakaknya mencoba mengamankan Jin-sok dan meyakinkan bahwa itu hanyalah halusinasi Jin-sok karena lupa minum obat. Pas diingat-ingat, memang benar Jin-sok lupa minum obat. Jadi ya wes, Jin-sok sudah bisa tenang dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, kakak Jin-sok pergi kerja seperti biasa. Lalu Jin-sok kembali ke meja belajarnya dan melihat isi pensilnya sudah keluar dari pensilnya. Di sisi lain, kakak Jin-sok yang pergi kerja tiba-tiba mendapatkan telepon dan setelah mengangkat teleponnya, dia berlari dan tidak pincang lagi. Dari scene ini kita dibuat bingung lagi. Sebenarnya ini benar-benar kakak Jin-sok atau bukan sih? Jadi Jin-sok sebenarnya tidak berhalusinasi. Lalu siapa dia? Kembali ke Jin-sok yang sedang bengong. Dia tiba-tiba ingat kakaknya yang mengatakan taksi saat menenangkannya di depan kamar mandi. Padahal saat itu Jin-sok sama sekali tidak membahas tentang taksi. Jin-sok menyadari bahwa dirinya tidak berhalusinasi tadi malam. Menyadari hal itu, Jin-sok langsung menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibunya. Ibunya tanpa kaget dan tidak percaya. Jin-sok meyakinkan ibunya bahwa kakaknya bukan kakaknya. Jin-sok juga meminta ibunya untuk tidak memberitahu ayahnya dulu mengenai hal ini. Pada malam harinya, Jin-sok terbangun karena mimpi buruk, lalu dia mencari segelas air untuk minum. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ibunya yang sedang menelpon seseorang. Ibunya ini mengatakan semua yang diceritakan Jin-sok dan berkata, anak itu sudah tahu semua. Dia menceritakan bla 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 bla. Mendengar itu Jin-sok ketakutan. Mungkin dia sedang bingung apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang ini. Ibu Jin-sok menyadari seseorang menguntitnya dan curiga Jin-sok mendengarnya. Padahal ya iya sih. Ibu Jin-sok lalu mengecek ke kamarnya. Jin-sok yang lagi tidak di kamar berusaha mencapai kamarnya dari luar biar nggak ketahuan. Singkat cerita, Jin-sok berhasil dan berpura-pura tidur di kamarnya. Namun karena di luar hujan, Jin-sok basah kuyup. Dan sebenarnya Jin-sok ketahuan, tapi ibunya diam-diam aja, sekedar tahu aja. Di ruang lainnya, ibu Jin-sok langsung berubah. Ibu Jin-sok merokok dan melanjutkan perbincangannya di telepon, menyuruh orang itu cepat datang karena merasa sudah ketahuan. Jin-sok yang merasa sudah mengetahui semua kejanggalan pada keluarganya, langsung mencoba untuk kabur dari rumah lewat jendela. Sayang, Jin-sok kepergok sama ayah dan ibu palsunya dan diminta masuk ke dalam. Jin-sok tidak mau dan berlari. Singkat cerita, Jin-sok berhasil mencapai kantor polisi. Jin-sok menceritakan semua yang dialaminya kepada polisi. Saat polisi mengecek identitas Jin-sok, di sini kejadian aneh pun terjadi. Polisi mengkonfirmasi identitas Jin-sok yang berkelahiran tahun 77. Seperti yang kita ketahui di awal film, bahwa film ini berlatar belakang tahun 97.
Berarti usia Jin Sok seharusnya sekitar 20-an tahunan. Namun saat mengkonfirmasi usia Jin Sok, polisi mengatakan bahwa Jin Sok berusia 44 tahun. Sok tampak bingung dan sempat ditertawakan karena mengaku-ngaku berusia 21 tahun. Di sini polisi kemudian menunjuk ke kalender yang menunjukkan tahun 2017. Tampak juga orang-orang di sekitar Jin Sok menggunakan smartphone dan tablet yang tentunya saja belum ada di tahun 97. Hal ini membuat Jin Sok kebingungan. Berita di TV dan semua hal yang ada di kantor polisi menunjukkan bahwa ini adalah tahun 2017. Dan ketika Jin Sok tanpa sengaja melihat kaca, Jin Sok menyadari bahwa ternyata dirinya sudah tua dan bukan anak laki-laki berusia 21 tahun lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh di kantor polisi tersebut, akhirnya Jin Sok memutuskan untuk kembali ke rumahnya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal tadi sebelumnya udah susah-susah kabur ya. Jin Sok kemudian pergi menuju kamar misterius yang selama ini tidak pernah dimasukinya. Di dalam kamar tersebut, Jin Sok melihat sebuah manekin yang berlumuran darah tergeletak di lantai dan tiba-tiba orang-orang yang selama ini Jin Sok percayai sebagai keluarganya datang. Jin Sok bertanya siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan. Nah, di sini kakak Jin Sok mulai bercerita sambil menyebat ya. Ini flashback. Jadi pada tahun 1997 sebenarnya telah terjadi pembunuhan yang menewaskan sebuah keluarga. Polisi yang menyelidiki kasus ini pun akhirnya gagal menemukan pelakunya dan perlahan kasus dilupakan. Namun keluarga yang tidak bisa melupakan kejadian ini akhirnya membayar orang lain untuk melakukan investigasi ulang. Di sini ceritanya kakak Jin Sok itu adalah kepala investigator yang melakukan investigasi ulang tersebut. Butuh waktu 4 tahun hingga akhirnya pelaku ditemukan. Dan ya betul, pelaku pembunuhan itu adalah Jin Sok. Jin Sok kemudian ditangkap oleh investigator tersebut dan diinterogasi. Namun Jin Sok sama sekali tidak mengingat apapun. Meskipun Jin Sok telah dipukul habis-habisan. Ingat ya di scene awal mimpi buruk Jin Sok, sebenarnya itu adalah Jin Sok yang sedang diinterogasi. Semua cara telah dilakukan untuk membuat Jin Sok mengaku dan bercerita tentang apa yang dilakukannya saat malam pembunuhan itu. Namun ternyata ingatan Jin Sok telah terhapus karena trauma yang terlalu dalam. Terapis mengarahkan untuk melakukan hipnotis dan mengembalikan Jin Sok ke tahun 1997 sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, agar Jin Sok dapat menjemput kembali ingatannya yang hilang saat itu. Kepala investigator pun mulai merencanakan untuk membuat Jin Sok seolah-olah kembali ke tahun 1997 untuk mengembalikan ingatannya. Dan ya begitulah kira-kira awal film ini dimulai, yaitu ketika Jin Sok dan keluarganya berada di mobil menuju ke suatu tempat. Jin Sok dibuat seakan-akan kembali merasakan kehidupannya di tahun 1997. Hal tersebut juga yang membuat Jin Sok di awal cerita merasa sudah pernah ke rumah tersebut. Dan om-om dari jasa pindahan rumah yang bertanya apakah itu kakak Jin Sok, dia heran sebenarnya kenapa Jin Sok terlihat lebih tua dari kakaknya sendiri. Selain itu, suara-suara dari kamar misterius yang ternyata adalah tim investigasi yang sedang menyusun TKP agar terlihat mirip dengan tahun 1997. Nah, sebenarnya di malam kakak Jin Sok diculik, itu adalah malam di mana Jin Sok harusnya memasuki kamar TKP pembunuhan. Namun, rencana menjadi berantakan karena kejadian yang tidak terduga. Kepala investigator yang berperan sebagai kakak Jin Sok justru ditangkap polisi karena ya mereka memang buronan sebenarnya. 15 hari setelah penangkapan, kepala investigator dilepaskan dari kantor polisi. Nah, saat itulah sebenarnya dia diceritakan kembali dari penculikan. Ingat ya di scene-scene awal. Kembali ke masa saat ini di tahun 2017 saat Jin Sok berusia 44 tahun, Jin Sok dibawa pergi dengan mobil ke markas investigator. Sepertinya ingin diinvestigasi lagi. Di tengah perjalanan, Jin Sok tampak tidak percaya dengan cerita kepala investigator yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Jin Sok menyangkalnya dan mengatakan pembunuhan itu bukan dia yang melakukan. Kepala investigator sangat marah dan mengancam Jin Sok untuk mengaku. Tapi tiba-tiba Jin Sok melarikan diri dengan membuka pintu mobil. Kejar-kejaran pun terjadi. Setelah pengejaran yang rumit, kepala investigator dan Jin Sok akhirnya sama-sama terlibat kecelakaan. Kecelakaan tersebut membuat kepala Jin Sok terbentur hebat. Di masa kritisnya, tiba-tiba Jin Sok kembali mengingat kejadian di tahun 1997. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ingatan Jin Sok yang sebenarnya ya. Di sini adalah cerita yang sebenarnya dialami Jin Sok
di tahun 1997. Ingatan Jin Sok berawal pada kejadian Jin Sok berada di dalam mobil bersama keluarganya. Namun tidak seperti di scene awal, di perjalanan itu ternyata Jin Sok dan keluarganya mengalami kecelakaan. Ayah dan ibu Jin Sok meninggal seketika, sedangkan kakak Jin Sok kritis di rumah sakit. Jin Sok merupakan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan. Setelah 6 bulan kecelakaan, Jin Sok harus mencari uang untuk perawatan kakaknya seorang diri. Dokter meminta Jin Sok untuk segera membayarkan uang agar kakaknya bisa dioperasi. Jin Sok yang masih muda mencoba melakukan apapun untuk operasi kakaknya. Hingga suatu hari Jin Sok mendapatkan pesan di komputernya yang menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran besar. Pekerjaan tersebut ternyata adalah untuk membunuh. Jin Sok diberikan waktu untuk memikirkan hal ini. Namun Jin Sok yang sudah putus asa akhirnya menerima tawaran tersebut. Setelah menerima tawaran tersebut, Jin Sok dihubungi dan diminta untuk membunuh seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak. Namun Jin Sok hanya harus membunuh perempuan itu saja. Pada saat akan melakukan aksinya, Jin Sok berubah pikiran karena sebenarnya Jin Sok ini baik ya, dan kemudian berpikir untuk membatalkan aksinya. Saat akan kembali, tiba-tiba perempuan yang akan dibunuh Jin Sok itu terbangun dan memergoki Jin Sok. Jin Sok mengatakan hilaf dan akan segera pergi. Namun putri dari perempuan tersebut yang tiba-tiba terbangun berteriak melihat Jin Sok. Jin Sok yang panik secara tidak sengaja justru membunuh keduanya. Di saat Jin Sok akan kabur dari rumah tersebut, anak kecil, anak kedua dari perempuan tersebut memanggilnya dan menanyakan ibunya. Jin Sok menyuruh anak itu tidur dan menghitung agar ibunya kembali. Kasihan sekali. Setelah itu, Jin Sok bergegas keluar dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba Jin Sok melihat foto keluarga dan melihat kepala keluarga tersebut, yang ternyata adalah dokter yang mengobati kakak Jin Sok, sekaligus orang yang ternyata mengirim pesan yang meminta Jin Sok untuk membunuh perempuan itu, yang ternyata adalah istrinya sendiri. Menyadari hal tersebut, Jin Sok langsung menemui dokter itu di atap rumah sakit. Dokter tersebut berdalih membunuh istrinya untuk mendapatkan asuransi demi kehidupan anak-anaknya. Namun Jin Sok mengacaukannya karena juga telah membunuh putrinya. Mereka akhirnya terlibat perkelahian dan dokter tersebut tidak sengaja terjatuh dari atap rumah sakit dan meninggal. Setelah mengingat semua kejadian itu, Jin Sok yang sebelumnya kritis karena ketabrakan mulai siuman. Kembali ke masa saat ini, saat sadar sudah ada kepala investigator yang siap membunuh Jin Sok dengan suntikan mematikan. Saat akan menyuntik mati Jin Sok, tiba-tiba Jin Sok mengakui bahwa dirinya bersalah dan menyesal. Mendengar itu, kepala investigasi langsung menyadari bahwa ingatan Jin Sok telah kembali. Kepala investigasi langsung mengejar Jin Sok dengan beberapa pertanyaan apa yang membuat Jin Sok membunuh keluarga tersebut dan siapa yang memerintahnya. Setelah menekan Jin Sok untuk menjawab, kepala investigasi tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa sangat sulit bagi satu-satunya anak yang dibiarkan hidup oleh Jin Sok untuk bertahan hidup setelah semua keluarganya dibunuh. Dia terus menghitung agar ibunya kembali dan Jin Sok berpikir bagaimana kepala investigasi mengetahui itu semua. Ya, ternyata kepala investigasi tersebut adalah anak itu. Jadi selama ini anak tersebut mencari kebenaran di balik kematian keluarganya. Jin Sok yang terkejut memutuskan untuk tidak memberitahu si anak tersebut bahwa dalang pembunuhan tersebut adalah ayahnya sendiri. Meskipun diceritakan sebenarnya anak tersebut sudah tahu, kan dia sudah investigasi itu sebelumnya. Mendengar pengakuan tersebut, akhirnya kepala investigasi membiarkan Jin Sok hidup dan meninggalkan suntikan mati itu begitu saja. Dia pergi lalu melompat dari rumah sakit dan meninggal. Jin Sok yang tidak kuat menahan dosanya, akhirnya juga bunuh diri dengan menyuntikkan suntikan itu. Dan begitulah akhir dari cerita film itu.